Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah rahimana wa rahimakumullah adalah merupakan kebahagiaan ketika kita bisa erat dan dekat dengan ilmu. Dan itu menjadi tanda kebaikan yang Allah harapkan kepada kita. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan pahamkan dia terhadap agamanya. Maka kata Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, berarti ketika ada orang yang tidak tertarik untuk belajar ilmu-ilmu agama, berarti dia terhalang dari berbagai kebaikan. Maka ini merupakan kenikmatan dari Allah. Seseorang mendapat petunjuk untuk tertarik belajar agama, sehingga ibadahnya semakin benar, sesuai dengan yang Allah harapkan. Terlebih ketika kita bisa mengkhususkan waktu belajar tentang wasiat-wasiat Nabi SAW. Ini juga merupakan sebuah kenikmatan. Bagaimana seorang mempelajari perkataan yang disampaikan oleh orang yang kita cintai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pernah salah seorang ulama ahli hadis yang bernama Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, beliau ini disebutkan oleh para ulama sering duduk di rumahnya untuk mendalaah mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagian orang mengatakan, "Ala tastawhish?" Antum tidak khawatir, tidak takut, tidak bosan dengan kebiasaan Anda duduk di rumah sendirian hanya membaca seperti itu? Beliau mengatakan, "Wa kaifa astawhish wa ana ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi?" Bagaimana aku akan merasa terasing, bosan sementara aku sedang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Beliau betul-betul menikmati pelajaran bersama hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu nasihat yang disampaikan seorang ahli hadis pula, yaitu Waqi' Ibn Jarrah Ar-Ru'asi rahimahullah. Beliau mengatakan, "Man talaba hadzal hadis kama jaa fahuwa sahibu sunnah." Barang siapa yang ingin mempelajari sebuah hadis sebagaimana dia datang dari awalnya, maka dia adalah seorang ahlus sunnah. Maka orang bertakwa, orang yang mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang erat dengan hadis-hadis beliau, orang yang tertarik untuk mendalami, menerima, berusaha mengamalkan titah dan anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menjadi ciri, menjadi simbol dan perilaku yang betul-betul tercermin pada seorang yang sedang belajar ilmu hadis. Salah seorang ulama yang bernama Abu Asim An-Nabil, beliau mengatakan, "Man talaba hadzal hadis faqad talaba a'la umuriddin." Barang siapa yang pelajari peninggalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, nasihat-nasihat beliau, berarti dia telah mempelajari sebuah pembahasan yang paling tinggi dalam agama. Fayajibu an yakuna khairan nas, maka sudah sepantasnya dia menjadi orang yang paling baik. Maka ikhwan sekalian, kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah, semoga kita menjadi orang-orang yang dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Ketika kita berusaha mendalami, mempelajari hadis yang disampaikan oleh orang yang paling kita cintai, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala dapat memberikan kepada kita petunjuk, bimbingan dan kemudahan untuk mempelajari hadis-hadis tersebut, sehingga kita semakin dekat dengan sunnah dan ajaran nabinya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.